Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Kembali lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kita akan belajar IPS. Semuanya sudah siap belajar untuk hari ini? Yuk kita mulai pelajarannya. Tapi sebelum kita mulai, pertama-tama kita lafalkan basmalah terlebih dahulu ya, supaya Allah berikan kita kemudahan dan pemahaman dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 6, subtema 2 dengan muatan pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas mengenai aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Baik anak-anak, sekarang boleh perhatikan ilustrasi berikut. Di sana Ibu sudah menyajikan contoh-contoh gambar dari aktivitas ekonomi masyarakat. Ada usaha toko kelontong, ada usaha rumah makan, dan ada usaha pangkas rambut. Nah, usaha toko kelontong ini membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada apa aja, Bu? Nah, di toko kelontong itu kita bisa membeli beras, sabun, kecap, shampoo, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Kemudian ada usaha rumah makan. Dari usaha rumah makan juga bisa membantu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat sehari-hari. Begitu pula dengan tukang cukur, yaitu membantu masyarakat untuk merawat serta merapikan rambut. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kalau tadi kita sudah melihat aktivitas kegiatan ekonomi, sekarang kita pahami apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi sesungguhnya. Jadi anak-anak, kegiatan ekonomi adalah usaha untuk menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Kemudian apa sih Bu yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi? Jadi pembangunan ekonomi yaitu proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Pembangunan ekonomi diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Berikutnya kita akan mempelajari pada sektor apa saja kegiatan ekonomi itu dapat dilakukan. Nah, yang pertama, kegiatan ekonomi dapat dilakukan di daerah pantai. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi juga bisa dilakukan di dataran rendah. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi dapat dilakukan di dataran tinggi. Untuk kegiatan ekonomi di daerah pantai, contoh-contoh kegiatannya berupa petani garam, ada juga yang bekerja di bidang pariwisata. Contohnya dengan membuka penginapan, membuka tempat makan, dan juga membuka jasa olahraga air dan lain-lain. Kemudian kegiatan ekonomi di dataran rendah kita bisa tanami dengan perkebunan sawit, membuat peternakan ikan air tawar, dan juga ada pabrik-pabrik industri. Dan yang terakhir untuk kegiatan ekonomi di dataran tinggi, contohnya ada perkebunan sayur, perkebunan teh, dan juga peternakan. Udara di pegunungan atau di dataran tinggi ini sangat cocok untuk kegiatan yang telah Ibu sebutkan tadi. Tanahnya masih subur, udaranya masih sejuk, cocok untuk perkebunan dan juga peternakan.
Berikutnya, kita akan membahas tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Kalau tadi kita sudah membahas pembangunan ekonomi, sekarang kita membahas pembangunan sosial budaya, di mana pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial budaya ini sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya yaitu adanya interaksi antar individu atau kelompok di suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peranannya masing-masing. Apa sih Bu yang dimaksud dengan pembangunan sosial budaya? Jadi, pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilakukan untuk melengkapi pembangunan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pembangunan sosial budaya yaitu melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pembangunan sosial budaya berkaitan dengan perubahan kebiasaan dalam masyarakat. Misalnya, dahulu masyarakat memanfaatkan tanaman obat untuk dijadikan minuman jamu. Seiring perkembangan teknologi, masyarakat membuat obat yang diolah dengan teknologi modern dengan menggunakan tanaman obat. Pada perkembangan pemanfaatan tanaman obat, mulai dari pengolahan secara tradisional hingga pengolahan menjadi obat herbal yang dikemas secara praktis dan modern, merupakan hasil dari pembangunan sosial budaya. Berikutnya, anak-anak boleh perhatikan ilustrasi gambar yang Ibu sajikan. Di sana ada petani obat, ada pekerja pabrik, dan juga distributor obat. Di mana dari ilustrasi tersebut sebagai bagian dari produksi obat herbal, petani memegang peran yang penting. Demikian pula dengan peran pekerja pabrik yang mengolah obat dari barang mentah menjadi barang jadi, hingga distributor yang menyalurkan obat dari pabrik ke pasar. Semua pihak saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam upaya pembangunan sosial budaya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak terasa ya anak-anak, kita sudah di penghujung pembelajaran pada hari ini mengenai aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi dan juga aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Semoga ilmu yang kita ambil hari ini dapat bermanfaat kelak. Amin. Ibu guru sudahi pembelajaran pada hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di materi pembelajaran berikutnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.